Kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ada di sini beberapa komponen yang berdasarkan sejarah sejak pertengahan Februari menamakan diri sebagai koalisi masyarakat sipil untuk penyelamatan gedung nasional. Di dalamnya ada banyak komponen. Embasis ada, khusus unit ada, Angkatan 66 ada, Yayasan Gedung Juang 66 ada, yang merah-merah, dan banyak lagi yang lain. Jadi ini berbeda sekali dengan ketika pada tahun 99 Pak Unggul, kita hanya bertiga dulu di situ, Yayasan Dana Gedung Nasional, Yayasan Gedung Juang 66, dan Dewan Pengurus Angkatan 6, hanya bertiga itu. Sekarang sudah meluas. Yang tiga itu sudah dikelompok oleh orang-orang yang lebih muda, yang lebih visioner, yang lebih banyak data, yang lebih hira tentang masa depan bangsa, dan wakil-wakilnya hadir di sini. Kalau dulu akademisi-akademisi yang kita libatkan hanya dari satu tempat. Sekarang Unimed ada, TUSU ada, Pak Budi Agustinus di sini ada, dan lain-lain. Dan kita sudah menyelenggarakan seminar yang hasilnya itu kurang lebih sama atau setara dengan sebuah rekomendasi tim ahli tentang kelayakan lokasi, landscape, dan kawasan itu sebagai cagar budaya. Jadi kalau nanti dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 diprasyaratkan ada rekomendasi para ahli, saya kira petisi penyelamatan Gedung Nasional Medan yang dilahirkan melalui seminar tanggal 18 Februari sudah lebih dari cukup dilihat dari substansinya. Maka saya akan mengambil waktu beberapa saat. Pak Arif ada di sini. Terima kasih Pak Arif. Hadir. Mestinya Pak Arif ada di sini tadi. Pak Arif. Itu cuma 3 kursinya. Ya, jadi wakil rakyat di situ dulu sementara. Ini adik saya Pak Budi. Dari kecil saya adalah sekretaris dari Tapak Suci Sumatera Utara. Tapak Suci Putra Muhammadiyah Wilayah Utara. Bapaknya Arif adalah ketuanya waktu itu. Salah satu di antara binaan kami adalah Arif, atlet Pancasila. Saya masih ingat membawa dia waktu SMP ke gedung olahraga. Menang-menang saja ini kalau dipertemukan dengan siapa-siapa saja. Dan saya gembira kehadiran beliau ini adalah untuk mengusung kemenangan rakyat bagi kita semua. Ada beberapa butir pikiran yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa koalisi masyarakat sipil untuk penyelamatan Gedung Nasional Medan, sebagaimana bunyi petisi yang dilahirkan melalui seminar penyelamatan Gedung Nasional Medan 18 Februari 2015 di Unimed, dengan hormat meminta Bapak Wali Kota Medan menarik kembali dan membatalkan surat PLT Wali Kota Medan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Medan tanggal 25 Februari 2014 nomor 593/2781 perihal permohonan perubahan peruntukan tanah yang terletak di Jalan Sutomo, sudut Jalan Veteran, Kelurahan Pandohilir, Kecamatan Medan Perjuangan, atas nama Saudara Insinyur Haji Alfredo. Jadi pada periode DPRD yang lalu ada surat dari PLT Wali Kota, orangnya sama, Pak Jurniadi, meminta kepada DPRD supaya disetujui, diberi izin ini, usul untuk perubahan itu. Ya saya tidak persis tahu, Alinda Arif nanti bisa menjelaskan bahwa periode lalu itu menolak ini. Menolak. Sayangnya dibuka kembali setelah periode baru DPRD. Kalau kita baca surat ini, sangat, saya tidak bilang sembrono, tapi kalau Pak Usman Peri bilang, asesmen dari Pemko Medan terhadap masalah seperti ini menunjukkan bahwa kita sia-sia memiliki STPDN, sia-sia memiliki LAN, sia-sia memiliki IIP yang mestinya adalah gudang untuk mencetak pamong-pamong yang sangat cerdas untuk bisa mencermati masalah-masalah seperti ini. Itu kata Pak Usman Peri. Saya bilang terobot, kata Usman Peri dalam seminar yang kemarin itu. Kedua, dalam petisi penyelamatan Gedung Nasional Medan yang dihasilkan oleh seminar penyelamatan Gedung Nasional Medan yang diselenggarakan oleh
3 lembaga. Kopinya sudah kita sampaikan kepada Bapak Wali Kota dan ada tanda terimanya, juga kepada DPRD. Ditegaskan tuntutan sebagai berikut. Pertama, bahwa Gedung Nasional adalah mata rantai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara. Pak Budi sejarawan di sini, ada 2 Budi Agustono sejarawan, menegaskan itu. Dan pada hari yang sama dengan seminar itu, beliau mempublikasi artikel beliau yang menuliskan kira-kira kalau manusia tidak punya memori terhadap sejarah dan 3 penggalan hidupnya, masa lalu, masa kini, masa datang, samalah ibaratnya seperti sekarang kita kumpul di sini bubar, nggak ngerti mau kemana pulang, karena nggak ada lagi kita masa lalu. Ini yang digambarkan oleh beliau. Pak Iwan Azhari sebentar lagi akan datang. Itu lebih kejam lagi kalau bicara mengenai hal-hal yang menjadi kelpaan. Dia menyebut kita tuna sejarah. Saya nggak berani, bukan ikan tuna maksudnya. Artinya tuna itu, ya gitu. Yang kedua, kawasan sekitar Gedung Nasional juga merupakan kawasan bersejarah. Selain Gedung Nasional, di kawasan ini berdiri bangunan sejarah lainnya seperti Tugu Perang Medan Area, Ex Hotel Wilhelmina, dan seterusnya yang sudah disampaikan oleh Pak Unggul tadi. Jarang kita mengingat secara baik bahwa perang mempertahankan kemerdekaan, merebut kembali itu di Indonesia ada 4 perang besar. Banyak perang sebetulnya, tapi yang paling dicatat oleh sejarah dan besar itu skalanya dan menjadi catatan dunia dan terkait dengan perang dunia waktu itu ada 4. Pertama, perang area Surabaya. Di situ ada tokohnya. Lupa saya namanya, Pak Rabina. Itu Utomo. Kedua, Bandung Lautan Api. Mari Bung direbut kembali yang itu. Kemudian yang ketiga, Ambarawa. Yang keempat, ya perang yang di sini itu, Medan Area. Yang mana lagi? Gak ada lagi. Di Padang Mola ada perang, tapi gak sebesar ini. Ada. Di Tanah Karo ada. Di mana-mana ada, Tanah Batak. Dan ada beberapa bekas pemimpin-pemimpin pasukan yang sampai sekarang mengaku dialah yang membunuh Spoor, Jenderal Spoor, panglima tertinggi orang Belanda yang ada di Indonesia pada akhir masa penjajahannya. Kata orang Spiro, itu sahalah muda papahan yang membunuh dari Semagomago. Bukan, Dharma Indra Sreda. Lain baru lagi. Jadi maksud saya bahwa perang ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita abaikan, karena perang adalah sesuatu perbenturan karena gagalnya diplomasi, dan itu harga diri. Saya kira sangat patut kita apresiasi mereka yang sudah gugur di sana. Saya sering bertemu berdialog dengan beberapa orang yang pikirannya searah dengan yayasan itu. Pak Siregar, jangan naif. Kita tidak mengganggu gugat gedungnya itu karena sekitarnya yang mau kita kelola, mau kita bikin itu gedung bertingkat, kadang-kadang 18 tingkat Pak Unggul, kadang-kadang 7 tingkat. Pak Regar itu diam-diam aja. Paling miss Pak Regar dapat 1 ruko. Ruko. Mau aku Mbak, nggak mau aku, gitu ya. Dan itu bukan usul baru. Kalau diantara teman-teman senior-seniorku sudah terlanjur menerima belum ruko, saya yakin nggak ada, agak seperti panjar, ya Allah Bapa di surga maafkan mereka ini. Kemudian yang ketiga, peruntuhan, pembiaran dan perubahan alih fungsi bangunan bersejarah telah berulang kali terjadi di Kota Medan, dan ini telah mencoreng wajah Kota Medan sebagai kota yang tuna sejarah. Saya kutip 100% kalimat dari Iwan Azhari, tuna sejarah. 3, petisi ini memandang penting untuk segera membentuk tim yang berasal dari kalangan ahli sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015, unsur masyarakat, perguruan tinggi, pelaku sejarah dan lain-lain.
yang bertugas untuk melakukan pengusulan Rumah Nasional Medan beserta gedung-gedung lain sekitarnya, serta secara keseluruhan kawasan tersebut. Jadi kita tidak bicara hanya gedung nasional itu, tapi kawasan landscape-nya itu ada 7. Saya tidak mempersiapkan tadi tayangan untuk ini. Ada 7. Dan semua itu sangat bersejarah. Musuh kita itu sebetulnya gedung yang di Keloan itu, Keloan Jalan Sutomo Veteran itu, yang namanya Sekretariat Pemerintahan Negara Sumatera Timur, itu musuh kita. Tapi kalau tidak mengenal musuh, sebetulnya kan itu seperti politik burung unta, dirondokkannya kepalanya ke sema-sema, nggak nampaknya orang lagi, dianggap sudah aman. Padahal pantatnya begitu besar dilihat orang, ditepuk. Jangan berulang kali begini. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Kita kehilangan memori, kehilangan ruh, karena gejala apa yang disebut dengan greedy state. Greedy state itu adalah fenomena baru. Serakah sekali negara itu, sehingga apapun dikorbankannya. Ini persoalan yang sangat serius. Keempat, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 bagian ke-1 tentang benda, bangunan, dan struktur, pasal 5 disebutkan bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria. Mari diskusi kita sini. 4 kriteria. Pertama, berusia 50 tahun atau lebih. Tahun berapa Pak PM Tambunan didirikan Gedung Nasional? Gagasannya 35, diresmikan tahun 54. 54 sampai sekarang sudah lebih dari 50 tahun Pak Budi Sangga. Pak Budi, alhamdulillah hadir di sini. Beliau ini sangat luas wawasannya. City planning not only physically. Ini harus punya sejarah, punya ruang-ruang psikis. Ini sangat cerdas Bapak ini, guruku ini. Kedua, syarat kedua Bapak Ibu, soal usia tadi yang pertama. Kedua, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Arsitekturnya itu khas, dan usia arsitekturnya itu diukur dari pertama sampai sekarang sudah kurang lebih 50 tahun. Masih ada nggak yang serupa itu yang dibuat di zaman sekarang atau zaman sebelumnya? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kemudian yang ketiga, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Sejarah. Dulu Bapak Ibu sekalian 7.000 meter lebih, kurang lebih tanah itu. Dan itu adalah lapangan bola yang diminta kepada PSMS. Dan PSMS mau, karena dia tahu di sana ada peristiwa-peristiwa yang kira-kira kalau orang paranormal bisa dilihatnya itu sekarang. Yang darah-darah itu. Mati, paranormal ya. Darah di situ berkelahi. Kalau paranormal itu kan seperti yang di TV itu ada teriakan-teriakan, kena tembak, kena tikam, kena pijak-pijak, itu ada di sana. Tapi janganlah karena kita nggak lihat dengan kacamata yang baru itu, sehingga kita mengatakan nothing, tidak ada apa-apa di situ. Jadi sejarah sangat penting bagi kita. Keempat, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Jakarta itu memiliki 48 museum Bapak Ibu sekalian. Saya tadi berbincang dengan Pak Ben Sukma. Ben Sukma itu orang tourism, Presiden Asita. Kantornya ada di setiap kota dunia. Belakangan beliau pensiun, yang di Singapura terakhir masih hidup. Tapi di kota Eropa mana saja sebut dia punya kantor di situ. Waktu masih jaya-jayanya. Indonesia akan menyesal sejadi-jadinya seperti Singapura menyesali dirinya sudah menghancurkan semua artefak Melayu. Sedih itu. Singapura adalah tanah Melayu yang hilang. Gak ada siapa-siapa situ. Begitu bila kita itu sebelum Perang Dunia Kedua membagi-bagi ini, Melayu semua itu. Habis itu Pak. Saya ke sana hanya di National University saya temukan orang yang bisa bahasa Melayu. Itu pun satpam. Selebihnya English please. Gitu. Jadi waktu pemilu yang lalu, pilkada yang lalu, ada orang yang saya temukan di mana-mana. Ini akan dibuat ini seperti Singapura. Opung kau lah aku bilang. Gak ngerti dia Singapura itu apa. We know everything. Habis. Gak memiliki apa-apa lagi kita di situ. Jangan lagi marga. Melayu nggak ada lagi di situ.
ada satu kelompok kecil, saya lupa nama wilayah itu, masih ada orang Melayu di situ, Pak Tanjung Pangan ya. Tapi mereka tidak berdaya lagi, sudah minta tolong ke Indonesia, ya. Gedung Nasional Medan memenuhi semua kriteria yang ditentukan di atas itu. Jika hingga kini pemerintah kota terkesan masih belum tahu apakah Gedung Nasional Medan kawasan termasuk cagar budaya, maka dengan berat hati hal itu harus dikategorikan sebagai kealpaan serius. Kealpaan serius. Saya ada dokumennya sini, Pak. Termasuk itu. Ada senang bukti yang terakhir membuat sekian banyak. Apa itu Mitsubishi? Sedih dia, sedih. Sekian banyak yang bersejarah termasuk itu. Yang terakhir dengannya pakai senang bukti. Saya bisik-bisik supaya orangnya Pak Eli tak tahu. Ya. Oh, betul dari sini. Apa dia? Yang kelima, kota Medan kini sudah menjadi kota Cina terbesar di dunia, the biggest Chinatown in the world. Saya diskusi serius dengan Pak Ben. Ada berbagai parameter yang kami buat. Sepakat. This is the biggest Chinatown in the world. Kota Cina terbesar di dunia. Salahkah itu? Ayo kita buat dulu pemikirannya. Itu adalah akibat diskriminasi kebijakan negara yang akhirnya mengabadikan kesenjangan mayoritas dan minoritas. Adalah satu kebanggaan bagi setiap perantau untuk membuat miniatur kampung halamannya di perantauan, sebagaimana halnya orang Cina di Medan. Begitupun etnis lain seperti Jawa, Batak, Minang, dan lain-lain. Sambirejo, Karangrejo, itu kan miniatur kampungnya itu. Kampung Sekiro. Lalu ada lagi Purwo, itu Jawa, Pak. Bahkan ada. Di sekitar Riau itu ada Kota Batak, Kampung Mandailing. Jadi itu kebanggaan. Berarti tidak salah, tidak salah. Tetapi jika nanti Medan akan berubah meniru Singapura sebagai tanah Melayu yang hilang, alangkah alpanya kita di sini. Protes seperti ini yang saya ungkapkan ini, saya mohon jangan dikait-kaitkan sebagai tensi negatif SARA. Kecuali di antara semua yang hadir ini dan semua orang di Republik ini sudah mengakui dan legowo menerima nasib bahwa sebagai bangsa bekas jajahan, orang pribumi ini adalah orang bodoh, orang malas dan tidak memiliki keterampilan sama sekali. Dan jika sebagian di antara mereka masuk ke institusi penggodokan kebijakan publik, baik itu eksekutif maupun legislatif, hanya dianggap pantas menjadi budak pelayan bagi minoritas yang menguasai semua sektor ekonomi. Saya tidak mau yang begitu. Berilah penjelasan yang masuk akal tentang mengapa perusahaan-perusahaan pribumi di wilayah ini hancur tanpa bekas seperti Aceh Kongsi, Bank Batak, Syarikat Tapanuli, dan lain-lain. Itu hancur di tangan Pak Harto. Di zaman Bung Karno masih ada kebijakan ekonomi benteng. Karena baru lepas dari penjajahan, sangat diketahui bangsa ex-jajahan ini tidak memiliki keterampilan, tidak modal dan sebagainya, diadvokasi. Tetapi itu gagal. Kemiskinan struktural adalah andil pemerintah. Dan ketika perasaan keterampasan atau relative deprivation mengkonsolidasi diri menjadi gerakan atau social movement, maka seperti biasa malapetaka tidak bisa dihindari. Profesor Surya, seorang sinolog dan 3 doktornya untuk bidang kebudayaan Cina, dialog-dialog kami, saya bilang begitu. Medan beda dengan Surabaya, Semarang, Jakarta dan sebagainya. Cina-Cina di luar Medan juga ngeri berteman dengan orang Cina Medan. Anda bagaimana melihat ini? Wah, luar biasa ini orang di sini nih. Akan ada sesuatu kejadian yang luar biasa di sini. Jadi bukan hanya spasialnya dia yang berbeda, jarak psikologisnya itu dan kenangan di antara kita masih belum pupus. Ini soal kesenjangan. Kesenjangan ini melahirkan kemiskinan struktural. Kalau menurut Wittigis dalam seminarnya tahun 71, ini adalah sebuah fakta yang disebabkan oleh
ketidaksediaan pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan untuk